Masa muda adalah masa di mana kita mengembangkan diri kita. Masa di mana kita merasakan rasa cinta dan kasih sayang, rasa bahagia, dan juga rasa kesedihan dan kegagalan. Sebenarnya masa muda itu penting gak sih? Sebenarnya penting gak sih buat memaksimalkan masa muda? Kata orang, udah kita masih muda, gak apa-apa kok, lakuin aja dulu. Lagian juga ntar pas tua gak bakal ngerasain. Ada juga orang yang ngomong, mumpung masih muda, ayo semangat belajarnya, ayo semangat ibadahnya. Sebenarnya yang bener yang mana sih? Ya jujur gue juga gak tahu. Gue sedang berada di titik yang mana di satu sisi gue pengen ikut party sama teman-teman gue, ngerasain rasa yang belum pernah gue alami. Di satu sisi gue mager dan jujur agak takut buat melakukan hal itu. Kayak gimana kalau Tuhan marah sama gue? Ya menurut gue masa muda itu adalah pilihan masing-masing individu, dan gue juga nggak mau ngejudge tentang pilihan-pilihan orang. Jadi ya udah, daripada kebanyakan mikir, ini anime menceritakan tentang masa muda. A Place Further Than the Universe atau Sora Yorimo Toibasho adalah anime yang airing pada winter 2018 yang digarap oleh studio Madhouse. Anime ini menceritakan tentang Mari Tamaki atau Kimari, seorang anak SMA yang ingin memaksimalkan masa mudanya karena menurutnya masa mudanya itu kayak kurang. Dia pengen melakukan sebuah petualangan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Kemudian Kimari bertemu dengan Shirase Kobujizawa. Kemudian Kimari bertemu dengan Shirase Kobuchi. Anjing susah banget cok namanya, nggak bohong. Kemudian Kimari bertemu dengan Shirase Kobujizawa, seorang anak SMA yang memiliki sebuah ambisi yang sangat besar, yaitu mencari ibunya yang hilang di Antartika. Dan Kimari sendiri sangat respect dan percaya bahwa Shirase dapat pergi ke Antartika, walaupun teman-teman sekolahnya itu selalu mengolok-olok Shirase dengan sebutan Antartika. Dan yang kemudian Shirase dan Kimari dapat sebuah peluang untuk pergi ke Antartika, dan mereka berdua juga bertemu dengan dua orang yang bernama Miyake Hinata, seorang anak SMA yang cabut sekolah dan bekerja di sebuah Indomaret atau 7-Eleven, dan juga Shiraishi Yuzuki, seorang artis cilik yang masa mudanya diambil oleh pekerjaan, dan mereka berempat berpetualang menuju Antartika. Anime ini merupakan salah satu anime slice of life terbaik yang pernah gue tonton. Let me explain. Menurut gue anime ini berisi hal-hal yang daging gitu. Slice of life-nya dan daily life-nya itu dapat banget. Dramanya dapat, komedinya dapat, persahabatannya dapat. Tiap episode di anime ini ada beberapa konflik yang dihadapi, mulai dari bagaimana cara meyakinkan orang agar membolehkan anak SMA ikut ke Antartika, hingga konflik antar persahabatan yang lumayan deep dan menyedihkan. Yang pasti isinya daging. Komedinya selalu bikin gue ketawa ngakak, nggak begitu ketebak dan mainstream. Karakternya yang awalnya gue kira cuma digunakan sebagai komedi, ternyata malah karakternya punya backstory yang sedih dan lumayan nyesek. Contohnya kayak backstorynya Hinata. Warning, spoiler. Hinata dulunya adalah anak SMA yang sangat bertalenta, mulai dari kecerdasannya secara intelektual maupun non-intelektual, kayak olahraga. Hinata ikut sebuah klub trek atau lari, dan dia ini merupakan ace dari trek timnya. Dan ada satu scene di mana ada sebuah pemilihan orang yang akan ikut sebuah lomba. Kalau nggak salah, karena anak kelas 3 itu merupakan lomba terakhirnya, namun malahan si Hinata yang dipilih sebagai yang ikut lomba. Karena hal itu banyak orang yang nggak suka, seperti kakak kelasnya yang kelas 3 dan juga teman-temannya yang lain. Kemudian Hinata nggak sengaja ngedengar teman-teman klub treknya ngomongin soal Hinata. Namun ketika Hinata viral karena berhasil join tim ke Antartika, teman-temannya yang dulu ngomongin balik lagi, ngaku-ngakunya temennya. Jujur menurut gue hal tersebut sangatlah realistis. Orang yang dulu ngejauhin lu atau memandang lu jelek dan buruk akan balik lagi ketika lu sudah sukses. Lanjut review animenya. Menurut gue animasinya sih ya biasa aja ya, anime slice of life. Namun art style-nya sangatlah cantik dan menarik. Gua tuh entah kenapa suka banget dengan karakternya si Shirase. Si Shirase ini anak SMA yang selalu diolok-olok oleh teman-temannya karena mimpinya yang unik dan sulit untuk dicapai, yaitu pergi ke Antartika untuk bertemu dengan ibunya. Si Shirase ini diolok-olok juga nggak nyantai, bahkan Shirase ini diberi nickname sebagai Antartika karena mimpinya dia ini. Namun ketika Shirase berhasil menyentuhkan kakinya di Antartika, hal yang pertama ia lakukan bukanlah menangis karena akhirnya mimpinya berhasil dicapai, namun malahan teriak in your face, kayak makan nih anjing, gue lagi di Antartika nih anjir, ke orang-orang yang ngolok-ngolok dia. Inti dari bacotan gue adalah A Place Further Than the Universe mengajarkan gue dua hal. Satu, persahabatan. Apapun kesulitan lu, seberat apapun hal yang lu hadapi, hal tersebut dapat diselesaikan dengan with the power of friendship. Klise banget pasti lu pada dengarnya. Namun ya kebanyakan ya gitu. Jika salah satu dari mereka ada yang bermasalah, akan diselesaikan secara bersama-sama atau diskusi bersama.
Gue ketika SMP berpikir kalau pertemanan itu hanyalah sebuah pajangan aja. Namun makin kesini gue ngerasain anjir, gue bersyukur punya temen kayak teman-teman gue sekarang, karena ya ketika gue memiliki sebuah masalah biasanya gue cerita ke teman-teman gue dan ya alhamdulillah berhasil. Kedua, bermimpilah setinggi mungkin. Hal tersebut mungkin terlalu cheesy banget dan cringe, karena ya guru-guru tuh selalu kayak ngomongin gitu, ayo anak-anak bermimpilah setinggi-tingginya. Dengan ceritanya si Rase yang punya mimpi yang sulit dipercaya, namun dengan bekerja keras dia berhasil menginjakan kakinya di Antartika. Dan untuk yang aslinya ada banyak banget contohnya, mulai dari Muhammad Ali, Oprah Winfrey, dan lain-lain. Menurut gue anime ini adalah anime slice of life terbaik yang pernah gue tonton. 10 out of 10, highly recommend.